Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana pendapat Ustadz mengenai ijma ulama? Bukankah hadis tentang rokok tidak ada? Ini satu pertanyaan atau dua pertanyaan nih? Kalau dua pertanyaan, pertanyaan pertama tentang ijma, yang kedua tentang hadis rokok. Atau satu pertanyaan? Kalau satu pertanyaan berarti ulama sepakat tidak ada hadis tentang rokok. Ya. Jadi kita mau jadikan dua pertanyaan atau satu pertanyaan ini? Baik jamaah sekalian. Ijma ulama itu adalah hujjah. Itu adalah dalil. Bahkan dalil yang sangat kuat. Kadang orang kalau kita kasih ayat, dia masih bisa membantah dengan ulama yang lain enggak memahami demikian. Kita ngasih ayat, tapi dia bilang ulama yang lain enggak memahami demikian. Kita kasih hadis juga demikian. Sisi pendalilan bisa berbeda. Tapi kalau ulama sudah sepakat, enggak ada yang bisa membantah lagi. Yang membantahnya pasti salah. Itu hakikat ijma ulama. Tapi mengklaim ijma juga enggak mudah. Ya. Namun kalau kenyataannya sudah ijma ulama, maka yang menyelisihinya pasti salah. Enggak mungkin benar. Dan Nabi SAW bersabda, Innallaha la yajma'u ummati ala dolalah. Sesungguhnya Allah tidak akan mempersatukan umatku, tidak akan membuat mereka sepakat di atas kesesatan. Jadi kalau umat sudah sepakat, ulama sudah sepakat, enggak mungkin salah, pasti benar. Iya. Nah, kalau dihubungkan dengan pertanyaan rokok, ulama sepakat enggak ada hadis tentang rokok. Rokok itu sendiri enggak ada di zaman Nabi SAW. Jangankan ulama, orang awam pun pasti sepakat. Rokok enggak ada di masa Nabi SAW. Bagaimana ada hadis tentang rokok? Iya. Tapi jemaah sekalian, kalau kita mengatakan enggak ada hukum rokok, berarti sama saja kita mengatakan agama ini belum sempurna. Nah, di situ bahayanya. Walaupun enggak ada hadis secara spesifik mengatakan berbicara tentang rokok dengan lafaz janganlah kamu merokok, tapi enggak mungkin merokok itu tidak ada hukumnya dalam Islam. Betul, tidak ada hadis secara spesifik yang berbicara tentang janganlah kamu merokok. Tetapi ada hadis-hadis yang sangat banyak dan juga ayat-ayat Al-Quran yang bermakna melarang rokok. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahimah." Janganlah kamu membunuh diri-dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Rokok itu silakan lihat di bungkus rokoknya apa tertulis di situ. Ya? Rokok membunuhmu. Ya, sudah jelas. Ya, sudah jelas, enggak usah lihat hadis, lihat ayat aja dulu. Jangan kamu membunuh dirimu. Ini sama saja larangan ini membunuh diri secara langsung atau pelan-pelan sama saja. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah." Janganlah kamu menjerumuskan dirimu sendiri di dalam kebinasaan, di dalam kemudaratan. Semua yang membawa mudarat diharamkan dalam Islam. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La darara wala dirar." Tidak boleh membahayakan diri sendiri, tidak boleh pula membahayakan orang lain. Jemaah sekalian, kalau kita membahayakan diri sendiri itu sudah dosa besar. Apalagi membahayakan orang lain, lebih besar lagi dosanya. Dan di zaman ini sulit antum merokok kalau tidak membahayakan orang lain. Sulit. Kecuali antum masuk hutan. Ya, atau mengunci diri di dalam kamar. Ya. Kalau antum merokok di luar, apalagi di tempat-tempat publik, itu akan mengganggu orang lain. Apalagi di masjid. Kalau merokok di masjid bukan hanya mengganggu manusia, tapi juga mengganggu malaikat. Karena Nabi SAW bersabda, Innal malaikata tata'adza kama yata'adza minhu banu Adam. Malaikat itu merasa terganggu, sebagaimana anak Adam merasa terganggu. Jamaah sekalian, bau bawang saja, malaikat terganggu. Manusia juga terganggu. Sehingga orang yang makan bawang, dia nggak boleh datang ke masjid sampai dia hilangkan bau bawangnya. Apalagi bau rokok. Bau rokok tuh lebih jelek daripada bau bawang. Iya, lebih busuk
daripada bau bawang dan lebih berbahaya. Itu baru baunya saja, belum asapnya. Ini kezaliman kepada orang lain. Jamaah sekalian, kalau kita memaksakan rokok gak bisa diharamkan karena gak ada hadis tentang rokok, kalau begitu kita gak bisa mengharamkan apa yang namanya sekarang, namanya narkoba. Kan gak ada hadis tentang janganlah kamu minum narkoba. Ganja, gak ada hadis yang mengatakan janganlah kamu minum ganja. Berarti konsekuensinya seperti itu. Iya. Jadi rokok itu diharamkan menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan dulu kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dulu kenapa ada ulama yang berpendapat rokok itu makruh? Itu kata beliau hanya dulu, sekarang nggak ada lagi. Kenapa dulu mereka mengatakan makruh? Karena belum diketahui pasti sejauh mana bahayanya, berbahaya atau tidak. Paling mereka mengatakan itu sia-sia. Setelah sudah jelas ternyata dia sangat berbahaya, maka ulama kemudian mengatakan haram. Itu kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah.